Terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri. Hari ini hari perhentian yang Tuhan sediakan bagi kami anak-anak-Mu. Kami ada di rumah Tuhan. Kami ada di hadapan-Mu untuk boleh menerima kembali kekuatan, sukacita, pengharapan, iman, dan kasih yang boleh diteguhkan kembali untuk hidup bagi-Mu. Kami ada di dunia yang begitu rupa seringkali menghanyutkan, menarik kami untuk jauh dari-Mu. Kiranya Tuhan kembali berfirman kepada setiap kami, menolong kami untuk memusatkan perhatian kami kepada suara-Mu. Tubuh kami, hati pikiran kami terbuka. Tuhan pimpin, Tuhan mampukan kami untuk mengerti kebenaran-Mu, menyimpannya, menghidupinya di dalam hidup kami. Tuhan, inilah doa kami, permuliakanlah diri-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan, salam damai sejahtera dari Tuhan kiranya boleh memenuhi hati dan pikiran kita. Pada minggu hari ini saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh gereja. Ini memang dalam momen pertukaran mimbar gembala yang diatur oleh sinode, biasanya minggu keempat, tetapi saya memang ada menghubungi Musa Ferry untuk bisa diatur minggu ketiga ini. Saudara, jadi dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan salam dari jemaat, dari rekan-rekan penatua dan rohaniwan di GKY Gading Serpong, tempat saya melayani. Ya, senang sekali boleh ada di tengah-tengah jemaat Kute Bali kembali. Terakhir saya 3 tahun yang lalu, ya masih dalam suasana pandemi. Dan hari ini kita bisa berjumpa kembali. Ya, puji Tuhan. Dan sesuai dengan tema dan teks yang diberikan, karena gereja sedang membahas mengenai eksposisi surat 1 Korintus, mari kita membuka masing-masing dari Alkitab yang kita pegang, baik itu cetak maupun di handphone kita. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Israel sebagai satu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia
Dan karena itu dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tema kita belajar dari kesalahan masa lalu, secara khusus belajar dari pengalaman sejarah bangsa Israel. Saudara mengingatkan sedikit mengenai konteks dari pembahasan Paulus dalam pasal 10 masih berkaitan dengan pasal-pasal sebelumnya. Jadi mulai dari pasal 8 itu Paulus sebenarnya sedang memberikan satu tanggapan dan pandangannya terhadap situasi yang dihadapi oleh jemaat Korintus. Dan tanggapan Paulus ini adalah nasihatnya dan sekaligus peringatannya kepada jemaat Korintus tentang bahaya penyembahan berhala. Khususnya ini terkait persoalan mengenai makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan cawan minuman yang dipersembahkan kepada berhala. Jadi saudara, jemaat Korintus itu memang menghadapi satu kondisi mereka hidup di tengah-tengah culture dan society pagan. Ya, kota Korintus itu kota yang mempunyai banyak kuil-kuil pemujaan kepada dewa-dewa berhala. Jadi mereka hadir di situ sebagai kelompok minoritas. Dan mereka pasti akan berinteraksi dengan masyarakat pagan yang ada di sekeliling mereka itu. Dan itu pasti menjadi satu tantangan, satu ujian bagi iman mereka, juga seringkali menjadi satu pencobaan bagi iman mereka. Nah saudara, di dalam konteks ini, memang orang-orang Korintus itu, mereka punya satu keyakinan bahwa di dalam Kristus mereka sudah menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Mereka menjadi orang-orang yang sudah memiliki kebebasan dari dosa, dari hidup yang lama, di mana mereka pada waktu itu menjadi pemuja dewa-dewa berhala. Tapi sekarang mereka sudah diselamatkan. Jadi mereka merasa mereka sudah ada di dalam Kristus. Mereka memiliki keyakinan itu akan keselamatan yang mereka punya di dalam Kristus. Tetapi justru pada titik inilah Paulus ingin memberikan peringatan bahwa sekalipun mereka punya kebebasan dan kemerdekaan di dalam Kristus, namun mereka harus waspada. Dan mereka tetap harus bijaksana di dalam menjalankan atau menghidupi kemerdekaan yang sudah mereka miliki di dalam Kristus. Jangan sampai kebablasan. Kenapa? Saudara, tampaknya sebagian orang-orang Korintus itu mereka punya pandangan dan mereka mengira mereka itu terjaga. Bahkan mereka itu begitu confident sehingga mereka merasa gak apa-apa dengan interaksi dengan budaya termasuk dengan penganut kepercayaan kafir itu. Termasuk mereka juga hadir gitu ya bersama-sama dengan mereka dalam konteks mereka itu sebagai para pemuja berhala. Mereka makan dan minum bersama-sama. Jadi mereka itu merasa gak masalah gitu loh dengan saya karena saya sudah di dalam Tuhan. Nah, mereka itu punya keyakinan karena mereka sudah menerima sakramen baptisan dan perjamuan Tuhan, maka mereka itu aman. Mereka itu terlindungi. Ya, mereka terjamin sehingga tidak akan pengaruh apa-apa. Begitu loh kondisinya. Nah mungkin juga sebagian dari kita orang Kristen hari ini punya mungkin konsep dan pandangan yang seperti itu. Saya sudah di dalam Tuhan, gak apa-apa, ya ikut sembahyang orang, ya gak apa-apa, saya cuman hadir di situ, ya ditawarin makan yang kita udah tahu jelas-jelas itu habis dipersembahkan, begitu ya, gak apa-apa, gak pengaruh, ya iman saya gak ada masalah. Diajak clubbing nggak masalah kok, ya. Lo orang cuma ngobrol-ngobrol aja, cuma minum-minum, ya. Nggak main perempuan, nggak pakai drugs, ya, nggak pakai narkoba kok.
cuma ketemu teman-teman di situ. Jadi mulai semacam ada satu hal yang mereka anggap nggak apa-apa gitu loh ya. Yang penting kan kita sudah di dalam Tuhan. Begitu loh. Jadi mau bergaul, terlibat dengan segala pola lifestyle, dengan orang-orang yang tidak bertuhan, it's fine. Begitu. Nah itu yang kemudian Paulus berikan pandangan. Begitu ya. Dan nasihat. Dan peringatan. Dan peringatan yang Paulus pakai di sini adalah secara khusus mengacu kepada sejarah pengalaman bangsa Israel di padang belantara. Ada persamaan apa antara situasi di Korintus dengan bangsa Israel di padang belantara itu? Kesamaannya adalah bahwa orang-orang Israel itu mereka itu telah mengalami juga kasih karunia Tuhan. Mereka juga sudah dilepaskan dari Mesir, perbudakan Mesir. Mereka menjadi bangsa yang merdeka di bawah pimpinan Musa. Mereka sudah mengalami juga mujizat yang luar biasa. Laut terbelah, mereka melintasi tanah kering di tengah-tengah lautan. Di tengah terik padang belantara, tidak membakar kulit mereka. Berpuluh tahun mereka mengembara, kasut mereka tidak rusak. Karena apa? Karena ada awan Tuhan yang menudungi mereka. Jadi mereka itu sungguh mengalami kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? At the end, Israel gagal dan ditewaskan. Karena dosa mereka. Mayat-mayat bergelimpangan. Karena murka Allah atas mereka. Nah apa yang terjadi inilah yang Paulus ingin berikan contoh dan peringatan buat jemaat Korintus. Yang merasa it's fine. Kami sudah di dalam Tuhan, kami mengalami keselamatan, karya mujizat Tuhan. Maka apapun hidup kami, lifestyle kami akan fine dan oke, aman kok, terlindungi, terjamin. Nah ini yang kita sama-sama perlu belajar. Jadi yang pertama, Paulus ingin memberikan peringatan. Janganlah kita menginginkan hal-hal yang jahat. Sebagaimana Israel di padang belantara, ayat 6. Nah setiap hal yang Paulus ungkapkan di sini ada referensi peristiwanya. Dan peristiwa yang dimaksud di sini mengacu kepada bilangan 11. Apa yang terjadi di dalam bilangan pasal 11 adalah rakyat jelata Israel yang dipimpin Musa itu. Mereka itu tiba-tiba mengungkapkan hasrat mereka, keinginan mereka untuk makan daging. Karena mereka merasa gak ada makan daging selama mereka mengembara ini. Hanya mana melulu setiap hari. Sebenarnya, bukankah mereka itu keluar juga dengan membawa banyak ternak gembalaan? Mereka makan juga, tapi mungkin gak sering. Gak bisa kapan saja mereka mau daging. Seperti dulu waktu mereka di Mesir. Jadi mereka menuntut, menginginkan, kami mau daging. Dan kami gak mau sedikit, kami mau yang banyak. Nah saudara, maka apa yang diinginkan oleh bangsa Israel, ini dikatakan oleh Paulus, mereka menginginkan hal yang jahat. Nah, kalau saudara melihat ya, dalam bilangan itu, mereka bukan saja sekedar mau daging, tapi sebenarnya mereka itu melihat Mesir. Mereka selalu looking back to Egypt. Itu yang menjadi masalah. Bukan hanya sekedar mereka ingin daging. Sebab mereka bilang, dulu kami makan ikan di Mesir. Dulu kami makan mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Sekarang cuman mana setiap hari, bosan.
Dulu di Mesir. Dulu. Dan selalu ingat dulu. Saudara, ini juga menjadi sebuah peringatan buat kita hari ini. Apa sebenarnya yang kita inginkan setelah kita ditebus dan diselamatkan? Kita ingin Tuhan? Kita ingin apa yang Tuhan janjikan? Atau sebenarnya hati kita tidak pernah lepas untuk selalu menginginkan apa yang ditawarkan oleh Mesir? Mesir ini representasi dunia. Kuasa dunia yang jahat ini. Ya, saudara. Bukankah kita semua rentan terhadap hal itu? Betul nggak, saudara? Ada di antara kita yang nggak menginginkan lagi dari dunia ini? Kita bergumul kan? Bahkan mungkin sebenarnya most of the time, apa yang ada di dalam pemikiran kita, itu adalah apa yang ditawarkan dunia. Itu yang kita inginkan. Sebenarnya saudara, mereka menginginkan Mesir itu apa artinya? Mereka tidak ingin Tuhan. Itu yang jahat. Bagi mereka, Tuhan, kehadiran, dan apa yang Tuhan janjikan bagi mereka, itu gak menarik. Gak semenarik apa yang ada di Mesir. Bagi kita hari ini jujur, apakah kita jauh memikirkan surga, langit dan bumi yang baru yang kita nantikan dan harapkan itu yang mengisi pikiran kita, yang mendominasi keinginan kita, atau urusannya sehari-hari kita tidak bisa lepas dari apa yang ditawarkan dunia. Kenyamanan, kekayaan, kekuasaan, dan semua. Jadi ini pelajaran bukan saja untuk jemaat Korintus, tetapi bagi saudara dan saya hari ini. Firman Tuhan bilang di 1 Yohanes, sebab semua yang dari dunia ini sedang lenyap. Keinginan daging, keinginan mata. Daging. Mata yang kita lihat. Keangkuhan. Prestis. Semua itu bukan dari Bapa. Tetapi keinginan itu real, ada. Dan menjadi pergumulan setiap kita. Tetapi kita harus hati-hati dan waspada. Saudara, karena bukan tidak mungkin kita pada akhirnya begitu rupa terpikat dan terjerat. Dan semua ini sedang menuju kebinasaan, kata Yohanes. Jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, ayat 7. Nah saudara, referensi yang mengacu kepada apa yang Paulus sebut di ayat 7 ini adalah peristiwa yang dicatat di Keluaran 32. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai dan lama tidak turun, maka orang-orang Israel itu menjadi tidak sabar. Lalu berkata, kami nggak tahu nih apa yang terjadi dengan Musa. Maka mereka mendesak Harun untuk membuat satu patung tuangan yang mereka bisa lihat. Jadilah patung anak lembu emas itu. Dan kemudian mereka menyembah patung anak lembu emas itu dan berkata, inilah Tuhan yang membawa kita keluar dari Mesir. Mereka makan dan minum lalu mereka bersukaria. Nah saudara, kalau kita melihat jemaat Korintus itu, sebagian itu ada yang ikut di dalam kuil berhala. Mereka makan, dan mereka anggap itu nggak masalah. Ya, mereka minum, ikut makan dan minum. Yang kemudian Paulus katakan di ayat-ayat selanjutnya nanti, aku nggak mau kamu itu bersekutu. Di satu sisi dengan Tuhan, di sisi lain dengan roh-roh jahat. Kamu sedang menduakan Tuhan tanpa kamu sadar. Kamu sedang mencobai Tuhan. Apa kamu lebih kuat dari Tuhan? Kamu sedang membangkitkan cemburunya. Kamu tidak sadar. Nah saudara, sebenarnya kalau bicara mengenai berhala,
zaman ini, di mana seseorang itu menjadikan sesuatu itu sebagai gantungan, andalan. Ya kita tahu saudara, apa yang menjadi andalan zaman ini bagi banyak orang. Uang, duit. Apalagi saudara, yang orang itu kejar sebagai tujuan utama, tujuan tertinggi hidupnya. Status, pengakuan, prestis. Apalagi saudara, hedonisme, materialisme, relativisme, semua isme-isme itu yang menjadi berhala zaman ini. Orang mengejar yang namanya apa saudara, kenikmatan, seks, cintakah, atau apapun itu. Saudara, ya. Apapun bisa menjadi berhala. Penampilan beauty. Ya. Makan dan minum pun. Berapa banyak orang yang menjadikan makanan itu begitu rupa penting, yang lain dia bisa lupakan. Ya. Nah saudara, bukankah kita semua juga rentan sama hal seperti ini? Kita nggak bilang nyembah patung, ya, begitu pakai hiyo, ya, ada dupa, begitu enggak begitu mungkin. Tapi kita punya altar-altar sendiri dalam bentuk yang berbeda-beda. Janganlah kita melakukan percabulan, ayat 8. Itu peringatan Paulus berikutnya. Dan ini merujuk kepada peristiwa Bilangan 25 ketika Israel berkemah di daerah yang namanya Sitim. Di situ mereka berinteraksi dengan penduduk Moab. Dan kemudian laki-laki Israel menghampiri perempuan-perempuan Moab dan melakukan percabulan, perzinahan. Dan bukan saja di situ, perempuan-perempuan itu kemudian membawa orang Israel ke ibadah korban mereka kepada dewa-dewa mereka. Dan orang-orang Israel ikut upacara persembahan korban, ikut makan dan minum, ikut beribadah. Dan membangkitkan cemburu dan murka Tuhan. Saudara, isu tentang percabulan ini sudah dibahas oleh Paulus itu di pasal yang ke-5 dan ke-6. Bahkan Paulus mengatakan bahkan di antara kamu itu ada dosa percabulan yang bahkan orang yang tidak percaya pun nggak melakukan itu. Ada anggota jemaat yang tidur dengan istri ayahnya. Orang luar pun bahkan nggak ada yang melakukan hal seperti itu. Tapi bagi orang Korintus mungkin itu ya nggak sampai terlalu bagaimana. Maka saudara, Paulus ini menyebut juga sekali lagi hal ini menjadi peringatan. So, apa yang terjadi oleh bangsa Israel pada waktu itu nggak main-main saudara. Satu hari 24.000 orang Israel dihukum tewas. Saudara, karena murka Tuhan. Ketika mereka berpasangan dengan Baal Peor. Jadi mereka itu melakukan percabulan, perzinahan secara physical and spiritual sekaligus. Hari ini saudara dan saya, kita hidup di dunia yang sangat sexualized dalam semua bidang. Ya, kita bahkan nggak cari materi pornografi itu bisa muncul sendiri di gadget kita. Dan kalau orang zaman sekarang ini mau selingkuh itu gampang sekali dan terjadi di mana-mana. Kalau kita nggak sungguh-sungguh aware dan kita nggak sungguh waspada menjaga sexual purity, kita juga bisa jatuh. Tidak ada yang imun. Satu pun di antara kita nggak ada yang imun dengan godaan seksual zaman ini. Ini menjadi sebuah peringatan bagi kita semua yang sudah ada di dalam Kristus.
jangan anggap enteng. Jangan overconfident. Janganlah kita mencobai Tuhan, ayat 9. Referensi dari peringatan Paulus ini mengacu kepada Bilangan 21. Saudara, mencobai Tuhan itu pada waktu itu mereka itu sudah nggak tahan lagi. Mereka jalan mungkin sudah sekian lama, nggak nyampe-nyampe. Ya, yang mereka makan itu tiap hari sama. Lalu akhirnya mereka mengatakan begini. Untuk apa kamu membawa kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati. Supaya kami tewas. Mereka mengatakan itu kepada Musa, tapi sebenarnya mereka mengatakan itu kepada Tuhan. Di sini tidak ada roti, tidak ada air. Cuman mana yang rasanya tawar ini. Dan kemudian Tuhan murka dan kemudian di situ Tuhan menyuruh ular berbisa untuk memagut mereka dan banyak yang mati. Lalu di situ baru mereka sadar dan mereka berseru minta tolong supaya Musa berdoa kepada Tuhan. Disitulah Musa kemudian membuat ular dari tembaga itu dan menaruhnya di sebuah tiang. Supaya setiap orang Israel yang memandang ular itu, mereka selamat. Saudara, mencobai itu pengertiannya adalah kita tuh menantang Tuhan. Tapi menantang itu dengan satu sikap. Sanggup gak Tuhan? Meragukan. Menantang Tuhan sambil meragukan kesanggupan Tuhan. Apakah kita gak bisa, saudara, melakukan hal seperti itu mencobai Tuhan? Oh, sangat bisa. Sangat bisa. Dalam hidup kita seringkali kita menantang Tuhan. Kalau engkau memang Tuhan yang hidup, berikan saya apa yang saya butuhkan. Buktikan kuasamu. Kalau tidak, untuk apa saya percaya kepadamu? Banyak gak orang Kristen yang seperti itu? Iya. Kalau memang Tuhan itu betul berkuasa dan dia ada, buktikan. Mana sampai sekarang? Saya minta, saya berdoa, saya udah rajin ke gereja. Saya tunggu-tunggu. Tidak ada tuh. Saya gak mau percaya lagi. Saya gak mau ke gereja lagi. Oh saudara, kita sangat bisa seperti itu. Karena itu, kita harus selalu hati-hati. Janganlah kita bersungut-sungut. Saudara, peringatan ini mengacu kepada apa yang terjadi yang dicatat dalam Bilangan 14 dan Bilangan 16. Itu 2 kali dalam pasal yang berdekatan, Israel bersungut-sungut. Yang pertama, itu ketika 12 pengintai itu kembali memberikan laporan, 10 orang itu memberikan laporan yang jelek. Kabar busuk mereka sampaikan sehingga orang Israel begitu galau, marah dan hendak melempari meraja Musa. Dan kemudian Tuhan menyelamatkan Musa, menampakkan dirinya. Kalau tidak Musa sudah berkali-kali hendak dilenyapkan oleh umat Israel. Umat yang dia pimpin sendiri. Pasal 16 mengacu kepada setelah hukuman Tuhan kepada Korah, Datan dan Abiram yang memberontak, yang melawan kepemimpinan Musa. Lalu setelah peristiwa mereka ditelan oleh bumi, esok harinya mereka datang kepada Musa dan menuduh Musa, kamu telah membunuh umat Tuhan. Musa itu dituduh, Musa itu diancam.
Jadi saudara bersungut-sungut di sini bukan hanya sekedar pemahaman kita secara umum ya, komplain, grundel begitu ya, nggak bisa bersyukur. Tapi ini sudah satu protes ketidakpuasan kepada Tuhan dengan marah, dengan menuntut dan dengan mengancam. Nah saudara dan saya, apakah kita nggak mungkin seperti ini? Kita juga sangat mungkin saudara. Kita ngalamin banyak tantangan, kesulitan, kita juga bisa ngomel, kita bisa protes sama Tuhan. Kita bisa marah, kita bisa nuntut dan ngancam Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan tidak ubah situasi saya, Tuhan tidak tolong saya nggak mau lagi ikut Engkau, saya nggak mau lagi percaya kepadamu, saya nggak mau lagi beribadah, mengancam. Saudara, itu pun bisa kita alami. Karena itulah di ayat 12 Paulus katakan, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya dia jangan jatuh. Saudara dan saya, kita merasa kita nggak akan mungkin seperti orang Israel, hati-hatilah supaya kita jangan jatuh. Waspadalah, selalu berjaga-jagalah. Saudara, dari perjanjian baru, perspektif perjanjian baru, selain Paulus, penulis Ibrani menulis apa yang terjadi dalam sejarah perjalanan Israel di padang belantara itu. Kenapa mereka sebagai umat pilihan gagal pada akhirnya menerima janji Tuhan, memasuki tanah perjanjian. Disebutkan dalam Ibrani 3 beberapa alasan mengapa Israel gagal. Israel gagal karena mereka berulang kali mendengar suara Tuhan, tapi mereka mengeraskan hati. Mereka mengeraskan hati terhadap suara Tuhan. Itulah sebabnya mereka disebut bangsa yang tegar tengkuk. Mereka adalah bangsa pemberontak. Kenapa mereka gagal pada akhirnya? Karena sesungguhnya mereka nggak punya rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Apa buktinya? Mereka mencobai Tuhan berulang-ulang. Mereka menguji kesabaran Tuhan terus-menerus. Dan itulah konteksnya saudara, jemaat Korintus diperingatkan oleh Rasul Paulus. Ya, hati-hati. Jangan kamu mencobai Tuhan dengan kebebasanmu. Kenapa bangsa Israel gagal? Karena mereka tidak taat. Dan pada akhirnya, akarnya adalah karena unbelief. Ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Saudara dan saya, kita semua tidak lebih kuat sesungguhnya. Kita tidak kebal, kita tidak imun, saudara. Kita semua sama rentannya. Kita hidup di tengah konteks dunia ini. Dengan segala macam tawaran, godaan yang ada. Kita juga sama rentannya. Kadang-kadang mungkin kita merasa hidup di tengah dunia untuk bisa tetap menjaga kemurnian, kesucian itu rasanya susah sekali. Untuk tidak jatuh dalam dosa, dalam pencobaan itu rasanya mustahil. Sehingga rasanya kita pikir, sudahlah. Lakukan sajalah apa yang bisa saya lakukan. Semampu saya, kalau tidak ya sudah. Ya memang begini, bagaimana? Terlalu berat. Saudara, itulah sebabnya ayat 13 itu menjadi sebuah penghiburan, satu janji yang kita semua juga harus perhatikan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Sebab ini yang penting, Allah setia. Dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
pada waktu kamu dicobai. Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, kadang dalam hidup kita menghadapi juga dunia ini dengan segala godaan dan cobaan, kita rasa begitu berat. Dan mungkin kadang-kadang kita berpikir, apa Tuhan tahu ya? Rasanya ini cuman saya loh yang ngalamin ini. Enggak. Firman Tuhan berkata, itu common. Apapun yang kita alami, itu bukan cuman kita doang. Gitu. Itu sesuatu yang common, yang terjadi banyak orang mengalami juga. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah yang paling penting, siapa Allah itu bagi kita. Dan ini yang paling penting kita harus selalu ingat. Allah adalah Allah yang setia. Maka saudara, mari kita mengambil pelajaran sungguh-sungguh dari kegagalan bangsa Israel. Mari kita selalu mawas diri, introspeksi diri. Kita hidup di tengah-tengah satu dunia yang punya selalu nilai-nilai yang berlawanan dengan nilai-nilai kebenaran Tuhan. Kita hidup di dalam satu culture yang sekular, yang seringkali anti Tuhan, spirit yang ada. Dengan segala isme-isme yang ada. Memang saudara, ada pepatah mengatakan to err is human. Melakukan kesalahan itu manusiawi. Dan memang saudara, kita semua hidup memang melakukan rangkaian kesalahan. Itulah hidup saudara dan saya. Kalau nggak percaya, tanya aja sama anggota keluarga kita. Mereka yang paling tahu kan kelemahan kita. Apa aja yang kita lakukan sehari-hari. Ya, tanya aja sama orang-orang yang berinteraksi sama kita. Orang yang seperti apa diri kita ini dalam melakukan berbagai kesalahan. Dan mereka yang paling tahu. Tapi learning from mistakes itu adalah keharusan. Dan itu bahkan biblical. Sebab saudara, firman Tuhan memang menjadikan kesalahan bangsa Israel sebagai satu pelajaran. Maka ketika kita menjalani hidup sebagai orang percaya, di dalam banyak kesalahan-kesalahan, tapi kita terus belajar dan belajar. Disitulah saudara dan saya kita bisa mengalami pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani itu bagi kita orang percaya, itu nggak mungkin lepas dari kesalahan-kesalahan juga yang kita buat, tapi kita belajar. Ada dosa apa yang saudara dan saya kita sungguh-sungguh aware. Lalu apakah kita memang mau belajar? Dan kita mau bertobat? Atau kita diamkan? Kita tahu tapi kita biarkan dan kita ulangi lagi dan lagi dan lagi. Saudara, kenyataan yang menyedihkan adalah bahwa kita semua seringkali mengulangi. Kita nggak belajar dari kesalahan yang kita sudah pernah lakukan. Mungkin karena kita merasa, biasa. Toh saya juga sudah di dalam Tuhan, saya sudah diselamatkan, saya sudah diampuni. Saya lakukan, ya nanti tinggal minta ampun. That's it, itu saudara, yang justru menjadi peringatan bagi kita hari ini melalui firman Tuhan. Hidup kita adalah sebuah spiritual journey, race of faith, perlombaan iman. Maka mari kita perjuangkan dengan seluruh hidup kita. Itu yang Paulus sebutkan di pasal 9. Itulah sebabnya dia menguasai diri. Maka mari kita juga menguasai diri kita. Kita melatih tubuh kita. Kita belajar mengendalikan pikiran kita. Kita selalu menjaga hati kita. Sebab firman Tuhan bilang,
Dari hati itulah terpancar kehidupan. Sebab itulah kita harus jaga dengan baik-baik. Karena pasti saudara dan saya, kita akan berhadapan dengan banyak godaan, banyak tantangan, banyak pencobaan. Banyak tekanan-tekanan yang menggoda kita, menekan kita untuk kompromi terhadap dosa. Untuk mengikuti nilai dunia. Nah, ini saya dapat dari postingan Pendeta Gabriel. Saudara, ini atlet judo dunia dari Serbia namanya Nemanja Majdov. Kemarin waktu Olimpiade Paris bulan Juli sampai Agustus, dia itu diskors, dilarang bertanding 5 bulan oleh Federasi Judo Internasional karena dia membuat tanda salib dan dia merapatkan kedua tangannya dalam postur berdoa kepada Tuhan. Dianggap itu sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh Federasi Judo Internasional. Dilarang bawa-bawa keyakinan agama, seperti itu. Jadi dia itu diskor 5 bulan, artinya sekarang ini, bulan Oktober dia masih menjalani masa skorsingnya sampai nanti Februari tahun depan. Dan dia tulis di Instagramnya, dia menyesalkan kenapa hal seperti ini harus terjadi. Begitu loh. Kenapa? Maksudnya apa yang dia ekspresikan sebagai satu bentuk keyakinan dia itu dianggap sebagai sesuatu yang ilegal. Dan dia mengatakan di dalam Instagramnya bahwa Tuhan sudah memberikan kepadanya begitu banyak hal. Dia 7 kali juara Eropa, 3 kali juara di kejuaraan dunia. Dia bilang bahwa Tuhan kasih lebih dari apa yang dia harapkan. Jadi dia mengatakan bahwa semua yang dia bisa raih itu adalah karena Tuhan dan dia bangga akan hal itu. Karena itu dia tidak akan mengajukan permintaan maaf. Dia terima skorsing itu dan dia akan kembali berkiprah setelah masa skorsingnya itu selesai. Apa yang terjadi ke depan kita nggak tahu. Bagaimana sikap nanti dari Federasi Judo, tapi dia tidak akan merubah prinsipnya. Saudara, bukankah ini satu bentuk tekanan yang sangat real kepada orang yang percaya? Dalam dunia olahraga, dalam dunia bisnis, dalam dunia kerja, dimanapun, dalam dunia pendidikan, dunia akan terus ngepres kita supaya kita apa? Kompromi. Tetapi saudara ingat ya bahwa Allah setia. Saudara dan saya kita memiliki Allah yang setia. Apa artinya? Artinya tadi dia mengizinkan kita mengalami berbagai hal itu tidak mungkin melebihi kekuatan kita. Dia setia artinya apa? Dia akan menolong kita. Dan Tuhan menolong kita dengan berbagai cara. Dia mendengarkan doa kita dan menjawab doa kita. Artinya, saudara, kita punya Allah yang setia ketika kita mengalami pencobaan. Berdoalah. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan, bukan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh penurut tapi daging lemah, karena itu berdoalah. Berdoalah. Bahkan Allah itu setia ditunjukkan di dalam Alkitab ketika kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Allah mengirimkan rohnya tinggal di dalam kita untuk berdoa bagi kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itulah kesetiaan Allah bagi saudara dan saya yang lemah ini. Roh Kudus bahkan berdoa bagi kita ketika kita tidak tahu lagi bagaimana harus berdoa. Dia memberikan firman-Nya untuk menuntun kita. Itulah kesetiaan Allah yang senantiasa memberikan firman-Nya, suaranya. Dan ketika menghadapi pencobaan, prinsip firman Tuhan menggait kita. Apa saudara? Lari. Ketika kita berhadapan dengan pencobaan, lari, menghindar, jangan mendekat. Jangan merasa pede. Gak apa-apa. Aku gak bakalan pengaruh apa-apa.
Aku sudah di dalam Tuhan. Aku sudah diselamatkan. No, saudara. Dalam hal pencobaan, Alkitab berulang kali mengatakan, jauhi, larikan dirimu. Kalau kamu coba-coba menantang pencobaan, kamu jatuh. Dia setia dalam hal apa? Dia menempatkan saudara-saudara seiman untuk menolong kita, menguatkan kita, menasehati kita, mengingatkan kita. Bahkan ketika kita gagal, kita jatuh, Tuhan mau memulihkan saudara dan saya. Setiap kali kita mau berpaling, berbalik dan bertobat. Asal kita tidak mengeraskan hati. Seperti Israel. Allah setia. Karena itu inilah jaminan bagi saudara dan saya. Hari ini ketika kita juga hidup di tengah-tengah satu konteks dunia yang tidak percaya kepada Tuhan. Di Bali, daerah tujuan wisata, begitu banyak orang berdatangan ke tempat ini dengan berbagai lifestyle, dengan nilai-nilai yang begitu beragam, kumpul ketemu. Saudara dan saya kita ditempatkan di tempat ini. Itu juga adalah panggilan Tuhan buat kita. Bagaimana saudara dan saya kita tetap bisa berdiri teguh dengan iman yang tetap setia kepada Tuhan. Maka mari saudara, jangan anggap enteng, selalu waspada, berjaga-jaga, tapi jangan putus asa. Karena kita punya Tuhan yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami semua adalah orang-orang yang ada di dunia yang jahat ini. Kami tidak luput dari segala pengaruh dunia ini. Tuhan, peliharalah kami. Peliharalah kami. Jagalah dan lindungi kami. Supaya kami selalu berjaga-jaga dan waspada. Kami tidak lalai, kami tidak menjadi orang Kristen yang menganggap enteng dan sepele keselamatan dan kasih karunia Tuhan dengan hidup sembarangan di dalam dosa, kompromi terhadap dosa, tapi kami diingatkan selalu untuk waspada, berjaga-jaga dan bergantung kepada Engkau Tuhan yang setia. Ketika kami menghadapi banyak kesulitan, pergumulan, pencobaan dan godaan, Tuhan, Engkau tidak pernah biarkan kami sendiri. Engkau akan berikan jalan pertolongan bagi kami anak-anak-Mu yang berharap bersandar kepadamu. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.